Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semuanya kembali lagi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini kita akan melanjutkan apa yang jadi materi selanjutnya dari lanjutan dari materi yang pertama kemarin. Jadi kita kemarin sudah membahas di penjelasan definisi perangkat lunak, kemudian definisi dari rekayasa perangkat lunak, kemudian proses proses umum dari rekayasa perangkat lunak, dan yang terakhir itu di pengaruh faktor pengaruh sosial dengan perkembangan teknologi. Untuk selanjutnya kita menuju ke analisis dan desain sistem, di mana tahapan-tahapan pada pengembangan perangkat lunak itu yang pertama itu adalah analisis dan desain sistem. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk dalam inti, kita perlu melakukan overview dulu. Jadi kita akan membahas pengantar dari analisis dan desain sistem. Yang pertama, penjelasan mengenai kegiatan analisis sistem ini hanya sebagai pengantar saja. Jadi ketika nanti sudah sampai pada pada tahapan pada babak berikutnya itu akan dibahas secara terperinci. Jadi analisis sistem itu apa saja yang akan kita kerjakan, detailnya seperti apa, kemudian apalagi desainnya. Desain nanti kita akan terbagi pada bab-bab di pertemuan selanjutnya. Jadi katakanlah di dalam desain itu ada ARD, ada DFD, nah itu akan kita bahas pada masing-masing bab. Jadi satu bab masing-masing dari penjabaran desain sistem. Kemudian mendefinisikan terkait kebutuhan sistem. Jadi apa yang kita lakukan di analisis itu adalah mendefinisikan kebutuhan dari sistem yang akan kita kembangkan. Selanjutnya di dalam analisis itu kita menghasilkan hipotesa atau rencana yang akan kita hasil yang akan kita rencanakan seperti itu. Jadi hipotesa itu meliputi sebuah dokumen yang menjelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan sistem. Jadi ada software requirement system itu akan terperinci ketika sebelum melaksanakan ke tahap desain. Jadi analisis dulu, baru selanjutnya tahap selanjutnya adalah desain. Di mana desain merupakan tahapan setelah analisis sistem dan berisi konsep dasar untuk melakukan perancangan suatu sistem. Jadi di dalamnya itu adalah gambaran kebutuhan sistem ya yang dibuat sedemikian rupa. Jadi nanti kita akan membahas contohnya mungkin basis data akan dibuat seperti RD-nya, DFD-nya dan sebagainya. Itu berisi konsep atau gambaran dari perancangan sistem. Kemudian untuk orientasi objek itu salah satu dari kriteria salah satu dari jenis pemrograman yang akan kita laksanakan. Jadi yang sudah sering digunakan oleh developer saat ini itu ada dua jenis metode pemrograman, yaitu pemrograman terstruktur dan dengan orientasi objek. Nah, yang dari dua itu yang paling marak atau mungkin yang paling sering digunakan itu adalah berorientasi objek karena mudah digunakan dan sesuai dengan objek-objek di lingkungan kita gitu. Seperti itu. Nah, kita menuju ke analisis sistem terlebih dahulu. Jadi ada 3 pekerjaan atau 3 kegiatan yang saya simpulkan bahwasanya di dalam analisis sistem ini itu yang pertama adalah melihat sistem yang sudah berjalan. Nah, kita menganalisa mungkin sistem yang sebelumnya itu seperti apa, manualkah atau mungkin ada kekurangan atau kelebihan yang perlu kita kembangkan. Kemudian melihat yang bagus dan yang tidak bagus, artinya yang bagus seperti apa nanti kita pertahankan atau kita update. Nah, yang kurang itu seperti apa nanti akan kita hilangkan dan akan kita perbaiki. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah mendokumentasikan kebutuhan yang baru. Jadi ketika kita sudah menganalisis, hasil output dari analisis itu adalah dokumentasi kebutuhan sistem yang baru. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada aplikasi A, misalnya contohnya, aplikasi A ini adalah aplikasi yang lama, aplikasi yang sebelumnya. Nah, ini ada beberapa kekurangan dan kelebihan. Nah,
Dari hasil kekurangan kelebihan ini kita sudah melist, kita ngasih list yang nanti yang mau diperbaiki itu seperti apa. Nah, list ini itu menjadi kebutuhan untuk membuat sistem yang baru seperti itu. Jadi dokumentasi list ini itu apa namanya, akan dijadikan referensi untuk membuat atau mengembangkan sistem yang baru. Analisis dan desain sistem itu sering dilakukan secara bersama ya. Jadi user itu susah untuk mendefinisikan kebutuhan yang diharapkan oleh developer. Jadi user itu lebih mudah menyusun ketika, nah ini ketika ada terusannya ini, ketika konsep atau gambaran itu sudah muncul seperti itu. Jadi perbedaan batasan antara bagian analisis dan bagian desain itu masih susah dimengerti oleh user. Jadi gini, katakanlah gini, ketika ada orang itu mewawancarai atau mungkin observasi atau mungkin memberikan kuesioner kepada calon customer terkait tentang kebutuhannya, misalnya Bapak untuk membuat sistem ini kira-kira sistemnya ingin seperti apa. Nah itu kalau misalnya tidak diberi gambaran akan susah menjelaskan untuk mendefinisikan kebutuhannya. Misalnya dia butuh aplikasi penjualan, tapi dia akan susah mendefinisikannya. Berbeda kalau misalnya kita atau mungkin developer itu sudah membuat konsep, misalnya konsepnya seperti, Pak saya punya konsep, punya gambaran untuk aplikasi penjualan. Nah, mungkin seperti ini atau mungkin ada yang ditambahkan dikurangkan. Nah, itu ketika user disodori seperti itu gambaran konsep, dia langsung otomatis bisa bisa apa ya? Bisa menggambarkan, mendefinisikan. Oh, ternyata saya butuhnya ini, Mas. Saya butuhnya untuk laporan rekap, Mas. Saya butuhnya untuk laporan per minggu, Mas. Nah, seperti itu. Jadi mereka apa namanya? Customer itu lebih lebih bisa mendefinisikan ketika konsep itu sudah jadi. Padahal analisis sistem itu adalah tahapan sebelum desain desain sistem. Nah, padahal konsep itu munculnya ada di desain desain sistem. Nah ini yang sering apa ya, rancu, di mana ketika user itu belum bisa mendefinisikan kebutuhan, maka sebagai seorang developer tahapan analisis dan desain itu sering apa ya, dijalankan secara bersamaan seperti itu. Nah, di mana kita melakukan metode object oriented, nah itu ada yang menggambarkan bahwasanya analisis itu terdiri dari use case, analisis case dan analisis class dan sequence design. Nah, padahal sebagian orang itu juga mendefinisikan desain itu ada pada use case dan sequence design, dan analisis itu ada pada hanya analisis kelasnya saja. Nah, seperti itu. Jadi, mana yang benar? Jadi, ya nanti akan kita bahas selanjutnya. Seperti itu. Jadi, pokok bahasan bagian analisis ini adalah bagaimana metode pengumpulan data. Jadi, analisis itu hanya fokus pada pengumpulan data saja dan mendokumentasikannya. Otomatis datanya sudah diperoleh, maka didokumentasikan. Sedangkan use case dan class diagram beserta sequence diagram itu ada pada bagian UML atau Unified Modeling Language, atau mungkin ya bisa disebut dengan desain seperti itu. Nah, kita menuju ke teknik pengumpulan data karena kita mengasumsikan bahwasanya analisis itu adalah teknik atau metode pengumpulan data. Ada 3 metode, yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Kita bahas wawancara dulu, di mana wawancara itu keuntungannya adalah lebih mudah menggali bagian sistem, jadi lebih enak wawancara. Kemudian dapat menanyakan bagian detail, misalnya ada yang detail dari suatu sistem itu bisa langsung ditanyakan. Dapat menggali kebutuhan user secara bebas, dan user itu juga bisa leluasa. Nah, jadi ketika wawancara omongan itu kita juga bisa bebas menggali. Nah, user itu juga bisa leluasa mendefinisikan atau meluapkan kebutuhannya seperti itu. Nah, ada beberapa kelemahan. Kelemahannya adalah wawancara akan sulit jika user kurang mengungkapkan kebutuhan, apalagi gaptek. Nah, itu memang
alasan yang kita bahas kemarin ya, yaitu adalah faktor sosialnya. Jadi ketika faktor sosial itu apa ya, kurang memenuhi, jadi sebagai developer itu juga harus ekstra ekstra tenaga untuk menjelaskan perkembangan teknologinya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan menjadi tidak terarah atau terlalu melebar, tidak fokus pada suatu hal tertentu. Nah, alangkah baiknya itu wawancara dibuat jadwal agar bisa apa ya, sesuai dengan narasumbernya. Kemudian buat panduan agar lebih fokus, tidak tidak apa yang melebar. Kemudian gunakan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami, menggali kelebihan dan kekurangan sistem yang lama, improvisasi. Ya, improvisasi. Jadi ketika wawancara itu berlangsung itu memang kita sudah mencatat ya nanti yang mau ditanya itu apa, tapi tidak tidak lepas dari catatan tertentu itu bisa diimprovisasikan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mencatat hasil wawancaranya. Nah, ini adalah teknik wawancara. Teknik selanjutnya adalah observasi atau mungkin datang ke tempatnya atau melihat secara langsung. Keuntungannya adalah bisa melihat secara langsung sistem lama berjalan itu seperti apa, kekurangan kelebihannya itu seperti apa, itu langsung terlihat seperti itu. Mampu menghasilkan gambaran yang lebih baik. Jadi, oh ternyata sistemnya seperti ini. Nah, kan melihat langsung, jadi gambarannya itu tahu. Nah, kelemahannya membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi menyesuaikan jadwal usernya atau mungkin pelanggannya. Orang yang sedang diamati, jika nanti ada orang yang sedang menggunakan usernya, itu akan berbeda perilakunya. Jadi ketika diamati mungkin dia baik, apa ya, dibaik-baikin. Nah, mungkin setelah diamati atau pas waktu tidak diamati dia nyantai-nyantai. Jadi tidak sesuai sama perilakunya. Dapat mengganggu pekerjaan orang yang sedang diamati. Jadi mungkin ini agak agak apa ya, istilahnya bahasa Jawanya itu pekewuh ya, ya ada ewuh atau rikuh gitu ya. Ketika orang itu lagi kerja tapi dia juga diamati seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya itu tentukan hal yang ada observasi dulu, dicatat juga. Jadi observasinya tidak terlalu melebar, kemudian minta izin juga, kemudian berusaha tidak mengganggu. Jika kurang mengerti maka tanya, jangan membuat asumsi sendiri. Ya, jadi kalau ada yang nggak ngerti, mending tanya, jangan jangan langsung, oh ini seharusnya kayak gini aja, oh mending kayak gini aja, jangan jangan seperti itu. Yang terakhir adalah kuesioner, di mana keuntungannya hasil lebih objektif dan waktunya otomatis lebih singkat. Kelemahannya adalah responden cenderung malas, sulit juga untuk membuat pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Nah, otomatis membuat pertanyaan singkat, padat, jelas itu ya kita juga susah. Karena apa? Kita pengennya membuat pertanyaan yang simple, tapi mengharapkan jawaban yang detail seperti itu. Nah, itu juga susah. Alangkah baiknya hindari pertanyaan yang berupa isian. Bisa lebih baik itu pertanyaannya pilihan. Jadi ya atau tidak, mungkin baik atau kurang baik seperti itu, atau apa namanya, mampu atau tidak mampu seperti itu. Nah, buat pertanyaan yang tidak terlalu panjang, buatlah pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Nah, itu adalah teknik dari pengumpulan data. Dari ketiga teknik pengumpulan data ini, dari wawancara, observasi, dan kuesioner ini menghasilkan list-list tadi ya, list-list dokumen tadi. Nah, list-list dokumen tadi itu masuk pada jenis kebutuhan. Nah, itu di apa ya, dikumpulkan itu menjadi jenis kebutuhan atau specification requirement. Nah, jenis-jenis kebutuhan ini juga banyak. Nah, bisa kita simpulkan, bisa saya simpulkan menjadi ada 6 kalau nggak salah. Nah, yang kita bahas. Jadi yang pertama adalah functional requirement, itu kebutuhan yang terkait dengan fungsi produknya. Jadi, oh sistem ini harus bisa kayak gini, harus bisa mencetak, harus bisa menampilkan grafik, harus bisa menampilkan warna, foto, video, dan sebagainya. Itu adalah terkait dengan functional requirement. Kemudian development requirement, itu adalah ketika pengembang itu membutuhkan sesuatu untuk pengembangannya. Contohnya, pengembangan dikembangkan dengan alat bantu Eclipse atau mungkin aplikasi untuk pengembangannya. Nah, kemudian untuk apa namanya, codingnya, dia menggunakan Star UML, seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan atau kebutuhan software ya, itu yang dibutuhkan
oleh developer untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah deployment requirement. Jadi ini terkait lingkungan yang di mana sistem operasi itu nanti akan berjalan. Nah, dia akan berjalan mungkin di perangkat keras dengan memori minimal 4 GB dengan jenis DDR3, misalnya seperti itu. Itu adalah spesifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem untuk berjalan. Seperti itu. Kemudian ada prosesornya Intel Xeon Quad, kemudian sistem operasinya Ubuntu seperti itu. Jadi bisa saja seperti itu. Nah, ketika dia berjalan harus dengan syarat sistem seperti itu. Selanjutnya adalah performance requirement, itu adalah kapasitas, skalabilitas, dan kecepatan dari sistem tersebut. Misalnya, sistem ini bisa diakses oleh minimal 100 atau 1000 orang per bukan dengan waktu bersamaan seperti itu. Jadi, ketika waktu aksesnya sama, nah itu ada beberapa pengguna yang bisa mengakses. Kemudian dokumentasi requirement adalah kebutuhan terkait dengan dokumen yang dihasilkan ketika mengembangkan proses perangkat lunak. Contohnya ada rekayasa rencana proyek, ada analisis desain, ada desain itu sendiri, sampai nanti tahapan terakhirnya itu pengujian. Nah, itu yang kemarin saya jelaskan bahwasanya mungkin kebanyakan mahasiswa di sini itu dokumentasinya kurang ketika dia mengembangkan suatu perangkat lunak. Yang selanjutnya adalah support requirement terkait dengan dukungan, jadi pelatihan panggil calon pengguna atau mungkin user manualnya atau mungkin update driver apa ya istilahnya update driver untuk sistem ini bisa dijalankan di teknologi yang baru. Nah, seperti itu juga bisa. Ya, yang terakhir adalah miscellaneous requirement, kebutuhan ya tambahan yang belum tercakup pada kebutuhan-kebutuhan yang saya jelaskan tadi. Kemudian desain sistem itu akan dibahas secara detail di babak berikutnya, di mana di desain sistem itu pekerjaannya atau kegiatannya adalah ini memberikan kepuasan. Sorry, kenapa? Oh, ini. Merupakan upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang dapat memberikan kepuasan akan spesifikasi kebutuhan fungsional untuk memenuhi target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi maupun penggunaan sumber daya. Nah, ini akan kita bahas di babak berikutnya, tapi untuk pengantarnya kita masukkan ke dalam sini. Karena apa? Karena analisis dan desain sistem itu dua tahapan yang menjadi satu pekerjaan. Nah, seperti itu. Jadi kualitas perangkat lunak itu bisa dilihat dari pengguna yang yang tersenyum lah, atau mungkin yang puas dalam menjalankan aplikasinya seperti itu. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan bisa diajukan di forum atau mungkin di Jabri ke saya. Gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.